Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-121 hari Senin 8 Agustus 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya, Ulas Berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam, Kak. Lancar, Ded, ya? Alhamdulillah. Dan liputan kerja jurnalistik hari ini juga lancar, Ded, ya? Iya, Kak. Dan untuk hari ini kita ditemani tim kreatif Ilham dan Afriandi. Selamat sore, kawan-kawan. Oke ya, kita mulai ulas berita, Ded, ya. Iya, Kak. Dan seperti kesepakatan kita tadi, Ded, ya, ulas berita kita sore hari ini kita akan mengulas beberapa berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, terbit Senin 8 Agustus tahun 2022. Untuk berita HL yang pertama silakan, Dedi. Untuk berita headline koran Suara Nusantara edisi Senin 8 Agustus 2022, Kak, ya. Ya. Kita mengangkat judulnya tersangka ganti rugi lahan Jalan Tol Oki tunggu audit. Oke, ini maksudnya apa, Ded? Silakan, Ded. Judul ini kita angkat dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH, Kak, ya. Di mana menurut Kasih Penkum dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dugaan korupsi ganti rugi pembayaran lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki ini penyidikan masih terus berjalan, Kak, ya. Kemudian menurut Kasih Penkum untuk menetapkan tersangkanya saat ini pihak Kejati masih menunggu hasil audit kerugian negara yang masih dihitung oleh ahli. Oke, kita tunggu saja, Ded, ya. Iya, Kak. Fakta-fakta terbaru nanti, ya. Oke, kita langsung lanjut ke berita berikutnya, Ded. Mungkin ke dugaan korupsi program serasi 2019. Silakan, Dedi. Berita tersebut kita mengangkat judul masih dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH, Kak, ya. Dengan judulnya Kejati fokus ungkap tersangka program serasi 2019 di Banyu Asin, Kak. Khusus Banyu Asin dulu Khusus ini, ya. Banyu Asin, Kak. Oke, silakan, Dedi. Menurut Kasih Penkum ini kan terkait ada 8 kabupaten di Sumsel yang melakukan program serasi tahun 2019, Kak, ya. Dikatakannya untuk saat ini penyidikan masih difokuskan di Banyu Asin untuk mengungkap tersangkanya, Kak. Terkait 7 kabupaten lainnya menurut Kasih Penkum sejauh ini belum dilakukan proses, Kak, ya, tapi masih didalami terkait dokumen-dokumen yang kemarin disita dari penggeledahan kantor Dinas Pertanian Sumsel, Kak. Dan untuk diketahui, Ded, ya, berita tentang dugaan korupsi program serasi 2019 di Banyuasin ini menarik perhatian, ya, pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com. Oke, Ded, lanjut ke ulas berita selanjutnya. Kita ulas berita yang di bagian bawah yang sudah kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak, ya. Bagian bawah sebelah kiri. Silakan, Dedi, baca. Ini terkait dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, Kak, ya. Di mana hingga kini jaksa belum sikapi banding 4 terdakwa Masjid Sriwijaya. Oke, ini maksudnya apa, Den? Ini terkait keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH, Kak, ya. Di mana dalam keterangannya hingga kini jaksa penuntut umum Kejati Sumsel belum menyikapi banding 4 terdakwa yang kemarin putusannya sudah keluar oleh Pengadilan Tinggi Palembang, Kak. Oke, kita tunggu saja, ya, info-info terbaru dan fakta-fakta terbaru, ya. Lanjut ulas berita berikutnya, mungkin ke halaman 12 kita, Ded, ya. Silakan, Dedi, bacakan judulnya. Oke, ini halaman 12 tim kreatif. Oke, lanjut, Dedi. Untuk halaman 12 ini berita pertamanya terkait berita Pemkab Musi Banyu Asin, ya. Di mana untuk judulnya rapor perusahaan dipantau lewat sistem aplikasi pelaporan pelaku usaha perkebunan yang malas lapor ketahuan. Oke, ini adalah giat pemerintah dan pembangunan di Pemkab Muba, ya. Tampak dalam berita ini ada foto penjabat Bupati Muba, Pak Afriadi, ya. Kita sapa Pak Afriadi, ya. Assalamualaikum, Pak Afriadi. Semoga selalu sehat dan lancar semua urusan. Silakan lanjut berita berikutnya, Dedi. Untuk berita berikutnya nih dari Pemkab Banyu Asin, Kak, ya. Untuk judulnya Bupati Banyu Asin resmikan Masjid Al Hashim Talang Kelapa. Oke, ini adalah giat pemerintah dan pembangunan juga dari Pemkab Banyu Asin, ya. Dan ini adalah giat dari Bupati Banyu Asin, Bapak Askolani, ya. Kita sapa juga, ya. Semoga Bapak Askolani selalu lancar semua urusannya dan melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan lancar juga, Ded, ya. Oke, kita lanjut ke halaman dalam, Ded, ya. Di halaman dalam mungkin Dedi bisa bacakan berita yang terbit di halaman 2. Silakan, Dedi, bacakan. Untuk halaman 2 ini politik dan pemerintahan, ya. Ini tim kreatif. Oke, silakan, Dedi. Untuk headline halaman 2 ini judulnya Herman Deru minta tidak ada ketimpangan harga sawit.
Oke, lanjut ke berita di bawahnya, Den. Cukup judulnya saja. Ini masih terkait program serasi Kak ya. Kita angkat judulnya dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH dengan judulnya Dokumen Program Serasi 2019 masih diteliti. Oke, yang di bawah sekali, Den. Silakan baca. Ini terkait dugaan korupsi Tol Oki Kak ya. Di mana keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumsel kita jadikan judul yaitu dugaan korupsi ganti rugi lahan Tol Oki terus diusut. Dan satu lagi kayaknya ada berita giat dari Gubernur Herman Deru. Iya Kak. Ini judulnya lomba memancing berhadiah 2 unit sepeda motor. Oke, lanjut ke halaman 3. Silakan Dedi baca judulnya saja, Den. Oke Kak. Ini untuk halaman 3 tim kreatif. Untuk halaman 3 ini mubah sinergi, mubah terus berkarya Kak ya, di mana ini terkait pemberitaan Pemkab Musi Banyuasin ya. Untuk headline-nya kita angkat judul PJ Bupati Mubah Apriyadi dorong pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Oke, lanjut ke berita berikutnya, Dedi. Berita berikutnya ini terkait kedatangan jamaah haji Mubah. Kita angkat dengan judul Haji Apriyadi minta jamaah haji Mubah tetap jaga kesehatan. Oke, lanjut, Den. Kemudian ada lagi berita Pemkab Mubah apresiasi para peserta Paskibraka. Oke, satu lagi kayaknya, Den. Silakan Dedi baca. Ya, ini terkait balon kades Kak ya. Ini kita angkat judul 234 balon kades serentak laksanakan tahap administrasi. Oke, berikutnya halaman 6, Det ya. Iya, ini Kak. ya. Oke, halaman 6 ini rubriknya Kota Musi ya, dan halaman 6 ini diasuh oleh Sekretaris Redaksi Siti Soimah ya. Di sini untuk berita utama diambil judul Kepengurusan DPD Partai Golkar Sumsel diumumkan. Kemudian ada juga berita TPP ASN belum dibayar. M Nasir ingatkan kesiapan dana cadangan buat Pilkada Banyuasin tahun 2024. Kemudian ada juga berita dari Giat Sekda Kota Palembang ya. Ini ada judulnya Ratu Dewa tinjau lokasi kebakaran di Jalan Natuna. Kemudian ada juga berita tentang kegiatan pramuka. Di sini ada judul berita 287 pramuka penegak dan pandega ikut perkemahan bakti. Kemudian ada satu lagi berita dari Giat Sekda Kota Palembang juga ini, Det ya. Ini judulnya FSPTSI Sinergi Sektor Wisata dan Transportasi. Oke, untuk berikutnya halaman 7, Det ya. Iya, Kak. Oke, halaman 7 Gema Sriwijaya muat berita di antaranya dari OI, Oku Timur, Oku Selatan, Muba, Banyuasin, Muratara dan Lahan. Dan saya bacakan aja, Det ya. Di antara berita yang terbit di halaman 7 ini ya. Di antaranya adalah Bupati Eno Santuni anak yatim piatu, kemudian ada berita Lahat Zero COVID-19, kemudian ada berita Koramil berhasil panen kacang hijau. Ini adalah berita dari Lahat. Kemudian ada juga berita DPC Masa Lahat kembangkan potensi pariwisata. Iya. Untuk halaman berikutnya silakan, Dedi. Oke, selanjutnya halaman 8 ya. Ini tim kreatif. Untuk halaman 8 ini terkait pemberitaan pagar alam 4 Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas. Oke. Untuk headline-nya halaman 8 ini pemberitaan dari pagar alam ya, di mana untuk judulnya kita angkat produksi turun, harga kopi merangkak naik. Lanjut. Kemudian ada berita dari Lubuk Linggau, Ketua AMPG Sumsel konsolidasi ke pengurus daerah. Oke. Selanjutnya ada berita dari pagar alam, perpustakaan gelar lomba bercerita. Ya. Dan ada juga berita dari Pali, 2 atlet disabilitas Pali raih medali di Asian Para Games 2022. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, Den. Silakan halaman 9. Oke, berikutnya halaman 9 tim kreatif. Halaman 9 ini pemberitaan di Prabu Muli, Oki, Muara Inim. Untuk headline halaman 9 pemberitaan dari Kayu Agung dengan judul Demokrat Oki incar Pileg, Pilkada dan Pilpres. Kemudian ada berita dari Prabu Muli, DPC Prabu Muli kebanggaan DPD Gerinda Sumsel. Selanjutnya ada berita dari Muara Inim, aklamasi di Musdalup, Hadiono pimpin DPD Golkar Muara Inim. Kemudian ada berita masih dari Muara Inim, PJ Bupati harapkan proyek PLTU Sumsel 1 serap
naker lokal. Oke, Ded, ya, itu ulas berita kita hari ini ya. Iya, Kita mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak. Dan untuk episode kali ini kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lesa SN ya yang sudah menonton ya dengan setia tayangan-tayangan kita. Dan jangan lupa untuk terus memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih, Ded, ya. Iya, Kak. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita hari ini adalah jangan jadikan orang lain tolak ukur agar kita pandai bersyukur. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.